Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian pada pertemuan yang kedua di pelajaran fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang toharoh, di mana toharoh itu adalah membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Islam begitu sangat memperhatikan tentang pentingnya bersuci di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi prasyarat diterimanya sah atau tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersuci. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaian kita harus bersih. Jangan sampai pakaian kita kotor. Lingkungan kita juga harus bersih. Tempat tinggal kita, kamar kita, rumah kita, pakaian kita, badan kita juga harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari hadas dan najis. Maka ketika kita mau sholat, maka harus kita berwudu dulu sebagai syarat untuk membersihkan diri kita dari hadas. Atau ketika kita mau sholat, maka pakaian kita harus bersih. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bersuci terbagi kepada dua bagian. Ada bersuci dari najis, yaitu berusaha menghilangkan dan membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, tempat atau barang yang terdapat najis atau kotoran. Cara membersihkannya disesuaikan dengan bentuk atau jenis kotoran yang akan dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Bersuci batiniah adalah bersuci dari segala macam batin kita yang menyebabkan kotornya penyakit kita. Bersih diri kita dari syirik, hasud, dengki, sum'ah, takabur, ria, dan lain sebagainya. Nah, ini cara membersihkannya tentunya dengan cara beristighfar. Kemudian hadas terbagi kepada dua bagian. Supaya kalian pahami bahwa hadas itu terbagi kepada dua bagian. Satu disebut namanya hadas kecil. Ya, apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas yaitu menyucikan diri kita dari hal-hal yang keadaan seorang yang dianggap tidak suci. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut keadaannya tidak suci. Bisa jadi pakaiannya bersih, memakai dasi, pakai sepatu, tapi karena keadaannya tidak suci, maka orang tersebut disebut dia dalam keadaan hadas. Hadas kecil yaitu hadas yang cara menyucikannya bisa dengan berwudu atau tayamum. Menurut jumhur ulama, yang termasuk hadas kecil diantaranya apa? Hilang kesadaran atau hilang akal. Orang punya wudu, kemudian tidur, pules, bangun dari tidurnya, maka dia menjadi hadas. Atau karena gila, atau karena pingsan. Atau keluar sesuatu dari dua pintu, baik kubul maupun dubur, bagian depan maupun bagian belakang, baik berupa benda padat atau cair atau angin. Ketiga, dengan sengaja bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Kelima, menyentuh atau memegang alat vital, kemaluan sendiri atau orang lain dengan jari atau telapak tangan tanpa alas. Itu yang menyebabkan kita punya hadas kecil. Dalam hadis Rasulullah, man massa dzakarahu falyatawaddoa. Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Jadi jangan pegang-pegang kemaluan. Kalau pegang-pegang kemaluan kita, itu bisa menyebabkan kita jadi batal wudunya atau kita punya hadas. Ketentuan berwudu. Wudu dari segi bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, syarat wudu adalah membersihkan, menyucikan, menghilangkan hadas kecil dan badan. Wudu wajib dikerjakan bagi seseorang yang akan mengerjakan sholat. Jadi orang kalau mau sholat, wudu dulu. Kita sudah belajar dulu di SD atau di MI tentang cara wudu. Rukun wudu ada 6. 1, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga,
membasuh tangan hingga siku. Keempat, membasuh kulit kepala. 5, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Itu rukun wudhu yang harus dilakukan oleh kita secara berurutan. Nah, kalau kita mau sholat harus wudhu. Wudhunya seperti ikut rukun wudhu. Dari mulai niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Kemudian kalau kita mau tawaf, misalnya tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, itu namanya tawaf. Maka kita harus berwudu. Baik sholat maupun tawaf, kalau kita batal, yang membatalkan wudu, maka kita harus mengulangi sholat kita dan tawaf kita. Syarat wudu apa? Pertama, Islam. Harus orang Islam. Kedua, mumayyiz, itu syarat wudu. Orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Belum balik tapi sudah mumayyiz. Ya. Ketiga, air yang dipakai harus yang suci menyucikan, yaitu menggunakan air mutlak. Tohirun mutohirun goiru makruhin istimalihi. Itu air mutlak namanya. Kemudian yang keempat, tidak ada barang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, jangan sampai anggota wudhu kita terhalangi karena sebab cat atau karena stiker, sehingga kalau anggota wudhu kita terhalangi sehingga mengalirnya air wudhu itu menyebabkan wudhu kita tidak sah. Rukun wudhu tadi sudah disampaikan, 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh 2 kaki sampai mata kaki, dan yang ke-6 adalah tertib. Kemudian sunnah wudhu. Nah, kita akan belajar sunnah. Sunnah itu sesuatu yang boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan kita dapat pahala, ditinggalkan kita berdosa. Apa sunnah wudhu? Pertama, awali wudhu kita dengan membaca bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, tidak terlalu kencang atau di dalam hati. Kemudian yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Jadi tangan kita bersihkan dulu. Kita usap-usap di keran ya, sampai dengan pergelangan ini ya. Kemudian berkumur. Nah, kumur di air ya, menggunakan air. Itu sunnah. Kemudian mengisap air ke dalam hidung. Jadi air kita ambil, nah kita keluarin lagi. Nah itu namanya istinsok, memasukkan air, mengisap air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Itu sunnah juga. Mengusap seluruh kepala. Jadi seluruh bagian kepala diusap, pakai air. Walaupun sebagian kecil boleh, di sini boleh, di sini boleh. Itu sunnah ya. Yang sunnah itu mengusap semuanya. Kalau yang segini itu menjadi rukun. Kemudian mengusap 2 telinga. 2 telinga kita suka lakukan. Ini 2 telinga kanan kiri itu diusap sunnah sebanyak 3 kali. Ya, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Menyela-nyela antara jari tangan dan anak jari keduanya. Jadi air di dalam korong kita sela-sela. Nah, itu juga sunnah wudhu. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Jadi kanan dulu, baru kiri. Kanan dulu, baru kiri. Kemudian mendahului berdoa sesudah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doanya. Kata Nabi, siapa yang berdoa setelah wudhu, istajib du'aahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, gitu ya. Kemudian batalnya wudhu. Apa yang membatalkan wudhu? 1, hilang akal karena sebab tidur, gila, ayan, pingsan, mabok, tidur, kecuali tidur dengan duduk boleh, nggak batal. Kemudian keluar sesuatu dari jualan kubur karena kentut, cepirit ya, atau misalnya pokoknya keluar sesuatu dari kubur dan dubur batal. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, nah, yang sudah balik, yang sudah dewasa, kecolek, kepegang, atau bersentuhan dengan sengaja atau tidak disengaja, itu batal wudhunya.
Kemudian menyentuh atau memegang kemaluan dengan telapak tangan. Nih, telapak tangan nih. Kalau dengan ini tidak batal gitu. Demikian beberapa ketentuan wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyutahhirukum wa liyutimma nikmatahu alaikum la'allakum tashkurun. Dia hendaklah membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu agar kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah wudu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doa setelah wudhu. Saya minta doa setelah wudhu ini dihafalkan. Sekali lagi, doa setelah wudhu ini dihafalkan, kemudian ditulis di kertas lembar, di kertas folio. Nanti doanya dikumpulkan, menunggu instruksi kapan dikumpulkan. Dihafalkan doa ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai tidak hafal. Kemudian nanti ditulis di kertas folio sebagai bahan tugas dari saya. Ini pelajaran pertemuan kita tentang toharoh, menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu dan tata cara berwudunya. Mudah-mudahan kalian pahami dan kalian bisa simak selanjutnya. Terima kasih pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.